Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min firqatil ula sanuqaddimu al-wajibat min ad-dars al-wasail at-ta'limiyatu. Wa nahnu min firqatil ula nahnu arba'atu anfar hunna ana wahida muhlis wa miftahul khaira nurmiya wa rasmafati nur aulia. Wahuna sanubayinu anil wasailut ta'limiyatu fi ta'limi maharatul istima'. Wahuna sanubayinu ma fahmu wasailut ta'limi fi ta'limi maharatul istima', ma fawaidul wasailut ta'limiyatu fi ta'limi maharatul istima', ma anwa'ul wasailut ta'limiyatu fi ta'limi maharatul istima', wa ma mizya wa uyub minal wasailut ta'limiyati. Wahuna ana awalan saubayinu anil fahm wasailut ta'limiyatu wa ma huwa maharatul istima'. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu media pembelajaran dan apa itu mahara istima'. Jadi media pembelajaran ya, menurut Cecep dan Bambang pada tahun 2013 menjelaskan bahwa media pembelajaran yakni salah satu perantara untuk membantu proses pembelajaran serta berguna untuk memperoleh tujuan pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan dengan tepat serta sempurna. Media pembelajaran yaitu teknologi yang berupa kegiatan yang dirancang untuk terjadinya proses belajar dan juga sebagai perangsang terjadinya proses belajar. Oke, dari beberapa pendapat di sini bisa simpulkan bahwa ini media pembelajaran sebagai suatu alat sarana yang bisa digunakan untuk menyampaikan informasi pada proses pembelajaran sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan juga sebagai perangsang terjadinya proses pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mahwa maharatul istima'. Jadi apa itu maharatul istima'? Jadi definisi istima' menurut Virus secara bahasa adalah kata sami'ah, sam'an, sim'an, samaan, sam'atan, sama'iyatan yang artinya adalah mendengar. Istima' juga diartikan isgo yang berarti mendengarkan, memperhatikan atau menguping. Jadi istima' dan mendengar adalah proses kegiatan manusia yang bertujuan untuk memperoleh, memahami, menganalisa, membantu, menafsirkan, membedakan, menyampaikan kritik, ide dan membangun pemikiran. Al-Khamis. Nah, adapun pengertian istima' menurut Muhammad Sholih As-Suyuti, proses pembelajaran istima' menurutnya adalah adanya konsentrasi penuh untuk mengembangkan kemampuan mendengar dalam penyampaiannya. Di situ istima' itu dia membagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu ada yang disebut sima', yaitu penyampaian tanpa disengaja dan diketahui maksudnya seperti suara kicauan burung dan lain sebagainya. Yang kedua itu tingkatan kedua ada istima', yaitu penyampaiannya dengan sengaja dan diketahui maksudnya. Nah, yang tingkatan ketiga itu ada insyad, yaitu derajat tertinggi dalam istima'. Oke, baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu manfaat media pembelajaran mahara istima'. Nah, dalam pembelajaran mahara istima' ada beberapa manfaat yang akan diperoleh jika pendidik memanfaatkan media menyimak atau istima' sebagai media pembelajaran. Tugas pendidik akan lebih ringan jika dibandingkan dengan menggunakan media pembelajaran. Menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai, pemanfaatan bahan ajar audio dalam kegiatan pembelajaran ada beberapa. Yang pertama, pengajaran musik litereri atau pembacaan sajak dan kegiatan dokumentasi. Yang kedua, pengajaran berbahasa asing, baik secara audio ataupun audio visual. Yang ketiga, pengajaran melalui radio atau radio pendidikan. Yang keempat, paket-paket belajar untuk berbagai jenis materi yang memungkinkan para peserta didik. Nah, menurut Ashar Arsyad, mengemukakan fungsi menyimak adalah untuk melatih segala kegiatan pengembangan keterampilan, terutama yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan mendengarkan. Nah, dalam keterampilan yang dapat dicapai dengan penggunaan media pembelajaran itu yang pertama,
pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian. Yang kedua, mengikuti pengarahan. Yang ketiga, melatih daya analisis. Yang keempat, memilih informasi atau gagasan yang relevan dan informasi yang tidak relevan. Yang terakhir, merangkum, mengemukakan kembali atau mengingat kembali informasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang jenis-jenis media pembelajaran Maharo Istima. Nah, di sini menurut Hamdani 2011 menjelaskan bahwa media dalam pembelajaran bahasa Arab sangat berperan untuk mencapai keberhasilan, terlebih dalam pembelajaran keterampilan menyimak. Media yang dibutuhkan dalam pembelajaran keterampilan menyimak yaitu antara lain yang pertama itu disket dan CD. Kalian bisa melihat gambar di atas. Nah, media ini mempunyai keistimewaan yang berupa jelasnya suara, efisien, dan efektif pelaksanaannya. Karena disket dan CD bisa dipindah-pindah dari satu ke tempat yang lain dengan mudah. Hanya saja, media ini akan berkurang fungsinya ketika sudah digunakan berkali-kali, terlebih bila melampaui batas kemampuannya. Nah, kemudian yaitu tape recorder dan kaset. Nah, gambarnya seperti di atas. Tidak semua lembaga mempunyai fasilitas komputer untuk proses pembelajaran. Nah, tape recorder barangkali lebih mudah ditemukan di setiap lembaga dan lebih mudah pula mengoperasionalkannya. Nah, kemudian yaitu radio. Radio, media ini sangat efektif digunakan ketika ada penyiaran berita yang berbahasa Arab. Melalui media ini, siswa dilatih menyimak dengan penuh konsentrasi karena siswa tidak bisa mendengarkan lebih dari satu kali. Kemudian yaitu drama. Nah, drama sangat membantu siswa melatih pemahaman dari apa yang didengarkannya. Sebab dalam drama siswa tidak hanya sekedar mendengarkan tetapi dibantu dengan ekspresi wajah dan gerak tubuh. Nah, kemudian yaitu permainan bahasa. Nah, permainan bahasa ini, media ini sangat efektif digunakan ketika siswa dalam kondisi lelah. Dengan permainan, secara psikologis, siswa dibawa pada suasana menyenangkan meskipun dalam kondisi lelah. Diharapkan siswa tetap bisa menangkap pesan yang disampaikan. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rasma Fatinur Aulia Eli. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran Mahara Kalam. Menurut Sharon dan kawan-kawan pada tahun 2011, ada beberapa keuntungan dan kekurangan dari penggunaan audio dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu keuntungannya mudah ditemukan dan mudah digunakan. Contohnya seperti CD. Jadi CD itu dia bisa dijual di mana saja dan digunakan oleh peserta didik, oleh siswa, oleh anak sejak mereka masih kecil. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu lebih ekonomis. Dan keuntungan yang ketiga yaitu bisa direproduksi atau bisa diduplikat. Contohnya seperti kaset yang bisa diperbanyak dan bisa ditempatkan pada ruang multimedia atau pemutaran audio di dalam kelas. Kemudian keuntungan yang keempat yaitu menyediakan pesan lisan untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, keuntungan ini dia lebih menekankan kepada siswa atau peserta didik yang kurang dalam hal membaca teks seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu menyediakan informasi terbaru. Keuntungan yang berikutnya yaitu menyediakan akses gratis bagi berkas-berkas audio. Nah, akses gratis ini dia bisa di-download di internet atau di web. Kemudian keuntungan yang berikutnya yaitu lebih ideal untuk mengajarkan bahasa asing karena tidak hanya mendengar suara atau audio dari penutur asli, tapi peserta didik juga bisa merekam suara mereka sendiri dan memutar kembali hasil perekaman suara mereka tersebut. Kemudian keuntungan yang berikutnya yaitu merangsang. Jadi merangsang di sini di mana ketika peserta didik maupun pendidik ketika mendengar, jadi terdapat beberapa orang tuh
ketika dia mendengar dia lebih menghayati dibanding dia membaca, seperti itu. Kemudian yang kesembilan atau keuntungan yang berikutnya yaitu bisa diulang. Nah, audio itu dia bisa diulang seperti kita memutar musik. Keuntungan yang kesembilan yaitu bisa diulang. Jadi ketika kita menggunakan audio berupa kaset ataupun MP3, kita bisa memutar kembali atau mengulang kembali apa yang sudah kita dengarkan sebelumnya. Atau ketika berada di dalam kelas, ada peserta didik yang kurang paham tentang di bagian tertentu. Jadi kita sebagai pengajar bisa memutar kembali bagian yang peserta didik itu dia kurang paham, seperti itu. Kemudian keuntungan yang berikutnya itu dia bersifat portable. Dan keuntungan yang berikutnya atau keuntungan yang ke-11 yaitu memudahkan penyiapan media materi pembelajaran. Nah, di sini di mana pengajar bisa merekam suara mereka sendiri tentang materi yang ingin dipelajari pada pertemuan yang akan datang atau pertemuan tersebut, kemudian memutar kembali di dalam kelas kepada siswa. Kemudian yang berikutnya yaitu lebih mudah ditempatkan, dan keuntungan yang terakhir yaitu tahan akan kerusakan, seperti itu. Jadi itulah tadi keuntungan atau kelebihan dari penggunaan audio dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu kekurangan atau keterbatasan penggunaan audio dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu perhatian hak cipta. Nah, di mana CD yang mudah diperbanyak bisa mengakibatkan pelanggaran hak cipta. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu tidak mudah dalam memantau perhatian, di mana bisa jadi ketika kita sebagai pengajar memutar audio di dalam kelas, ada sebagian siswa atau beberapa siswa yang fokusnya ke tempat lain. Jadi dia hanya mendengar namun dia tidak fokus apa yang disampaikan tersebut. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu kesulitan dalam pemantauan kecepatan. Nah, di sini di mana pengajar kurang mengetahui latar belakang dari peserta didik tersebut. Jadi ada ketika pengajar dia memutar pada kecepatan tertentu, belum tentu semua peserta didik dia bisa memahami dalam kecepatan yang pengajar tersebut putar, seperti itu. Kemudian kekurangan yang selanjutnya yaitu kebutuhan perlengkapan digital dan peranti lunak. Nah, di sini ketika kita menggunakan kaset, kita juga perlu alat untuk menaruh kaset tersebut. Kemudian yang kekurangan selanjutnya yaitu urutan yang kaku. Jadi di dalam CD yang ia atur itu dia lebih kepada seperti presentasi begitu. Jadi dia kurang bermakna. Kemudian kekurangan yang selanjutnya yaitu kesulitan dalam menempatkan segmen, dan keterbatasan atau kekurangan yang terakhir yaitu berpotensi terhapus tanpa sengaja. Nah, ketika kita menyimpan file di dalam flash disk atau MP3, bisa jadi tanpa kita sengaja file tersebut hilang, seperti itu. Nah, itulah tadi kekurangan atau keterbatasan dari penggunaan audio dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.